Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Perkenalkan, nama Ibu Rabiatul Huda SPD. Ibu mengajar IPA di SMP Negeri 1 Tenggarong. Alamat Ibu Jalan Gunung Belah, Gang Beringin 2, RT 35, nomor 99, Kelurahan Waipu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Apa kabar anak-anak Ibu sekalian? Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat, sekarang kalian sudah berada di kelas 7 SMP. Untuk semester ganjil ini, pelajaran IPA bab 1, kalian akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyelidikan IPA. Baik, buku yang dipakai itu adalah buku IPA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi, dan buku yang Ibu pakai sebagai penunjang itu adalah buku dari terbitan PT Intan Pariwara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Yang kedua adalah menjelaskan kegunaan mempelajari IPA dan objek yang dipelajari dalam IPA. Silakan kalian amati gambar yang Ibu tayangkan. Di sini ada perkembangan alat komunikasi HP atau handphone, kemudian ada perkembangan di bidang pertelevisian. Dan ada perkembangan di bidang transportasi, ini transportasi di darat, kemudian ada perkembangan di bidang transportasi udara, perkembangan di bidang transportasi laut. Nah, di sini ada perkembangan di bidang pertanian. Ada beberapa tanaman yang bentuknya tidak umum. Kemudian ada juga perkembangan di bidang peternakan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara ahli bisa menghasilkan produk-produk tersebut? Jawabannya, para ahli itu 1. Melakukan serangkaian penelitian dengan cermat dan hati-hati sesuai dengan langkah-langkah dalam metode penelitian ilmiah. Yang kedua, menjelaskan apa dan mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Yang ketiga adalah memperkirakan apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi akan datang. Yang keempat adalah hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, seperti pada tayangan gambar yang Ibu tunjukkan tadi. Metode ilmiah atau keterampilan proses yang harus dimiliki saat melakukan penyelidikan IPA itu adalah sebagai berikut. 1. Mengamati, yaitu kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan, kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan yang dimiliki serta hubungan antar objek tersebut. Yang ketiga adalah memprediksi, kemampuan membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Nah, apabila hasil prediksi itu memerlukan pengujian, maka akan menghasilkan suatu dugaan atau hipotesis. Yang keempat adalah membuat inferensi atau menyimpulkan, yaitu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Yang kelima adalah mengomunikasikan, kemampuan menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual, dan audiovisual. Penyajian data ini bisa dilengkapi dengan tabel, kemudian diagram dan grafik sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan. Selain memiliki keterampilan proses dalam melakukan penyelidikan, maka ada sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau peneliti, yaitu mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, bekerja sama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet, gigih, dan yakin, serta yang utama adalah mensyukuri karunia Tuhan. Baik, dengan belajar IPA, maka kamu mampu untuk
satu, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa matahari itu bersinar. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang ditanam itu akan tumbuh. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana caranya mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Nah, misalnya kamu sudah mengadakan penelitian, kemudian kamu mendapatkan data-data, dari data tersebut kamu olah dan kamu akan memperoleh kesimpulan apa dari hasil pengamatan kamu. Baik, di sini lakukan kegiatan berikut untuk melatih pengamatan terhadap alam di sekitarmu. Hasilnya bisa berupa deskripsi. Di sini ada gambar seorang perempuan. Kira-kira ciri-ciri apa yang bisa kita amati? Nah, di sini bisa kita amati tinggi badannya, kemudian warna rambutnya, warna kulitnya, bentuk hidungnya, dan bentuk matanya. Hasil pengamatan mungkin bisa berupa tinggi badannya sekitar 160 cm, warna rambutnya hitam, kemudian kulitnya berwarna putih, hidungnya mancung, dan matanya sipit. Nah, sekarang amatilah gambar daun di bawah ini, tentukanlah bentuk tulang daunnya. Ini ada 4 gambar, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita bahas sama-sama. Di sini gambar yang pertama, itu bentuk tulang daunnya adalah melengkung. Yang kedua, itu adalah bentuk tulangnya menyirip, seperti tulang ikan. Kemudian yang ketiga, ini adalah bentuk tulang daunnya menjari, contohnya daun singkong. Nah, yang keempat, itu adalah daun pandan yang tulang daunnya adalah sejajar. Contoh lainnya adalah daun tebu dan daun jagung. Baik, amatilah gambar bunga di bawah ini dan sebutkan beberapa bagian yang dimiliki oleh bunga tersebut. Oke, ini bunganya. Nah, bagian-bagiannya adalah yang paling bawah itu tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, ada kelopak bunga, dan ada mahkota bunga. Jadi jangan terbalik ya, mahkota bunga itu yang warnanya bermacam-macam. Kelopak bunga itu berwarna hijau. Nah, di sini ada benang sari dan ada putik. Ini sebagai alat reproduksi. Lakukan kegiatan berikut untuk memahami bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Di sini alat dan bahannya adalah spidol berwarna hitam, kemudian tisu atau boleh menggunakan kertas saring. Tisunya dilipat, kemudian kita beri garis berwarna hitam yang jaraknya mungkin 2 atau 3 cm dari batas bawah. Kita siapkan gelas yang diisi air, tidak usah terlalu penuh. Nanti caranya adalah kita akan memasukkan tisu tadi yang sudah diberi garis ke dalam gelas yang berisi sedikit air tersebut. Jangan sampai garisnya itu tenggelam. Nah, di sini kita akan mengamati perubahan apakah yang terjadi pada tisu tersebut dan pada garis hitam yang telah kita buat. Di sini ada contoh. Saat tisu kita masukkan ke dalam air, maka tisu akan menyerap air dan membuat garis yang telah kita buat itu memisahkan warna-warna penyusun dari spidol yang kita gariskan tadi. Nah, di sini ada warna hitam, kemudian ada biru, ada ungu, dan mungkin ada warna-warna lainnya kalau kita menggunakan warna selain warna hitam. Nah, di sini penyusunnya adalah untuk spidol warna hitam, ungu, hijau, kuning, dan biru. Tambahan informasi sains, tinta dalam spidol warna tidak hanya ada warna tertentu saja. Hal ini dapat terjadi karena adanya daya larut air terhadap zat warna atau daya serap masing-masing warna berbeda. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Dalam melakukan penyelidikan IPA, maka harus memiliki yang pertama keterampilan proses atau metode ilmiah, yaitu mengamati, mengelompokkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan.
Sikap ilmiah yang harus dimiliki antara lain mampu membedakan opini dan fakta, berani mencoba, jujur, teliti, selalu ingin tahu, objektif, kerjasama, terbuka dan fleksibel, bertanggung jawab, ulet, gigih dan yakin, serta mensyukuri karunia Tuhan. Kegunaan mempelajari IPA dan objek IPA yaitu: 1. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah berpikir logis dan sistematis. Baik, di sini kamu bisa mencatat sendiri apa sajakah yang telah kamu pelajari pada hari ini, kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Materi untuk selanjutnya itu adalah pengukuran. Kemudian tugas kamu di rumah setelah pertemuan pertama ini, kamu mengelompokkan tumbuhan di sekitar kamu dalam kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Serta RAPD-nya, lembar kerjanya, kalian mencoba melakukan seperti yang Ibu tayangkan tadi, yaitu kalian menyediakan beberapa spidol berwarna. Untuk hipotesisnya boleh digunakan warna hitam atau warna yang lain. Kemudian kamu nanti akan membuat dugaan apa warna penyusun dari spidol yang kamu dijadikan sebagai untuk hipotesis kamu. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahan. Kemudian langkah pengamatannya kamu sendiri yang menyusun dari awal sampai akhir, sampai pengamatan selesai. Dan di sini ada analisis data. Jika hasil perkiraanmu atau hipotesis berbeda dengan kenyataan, apakah akan diubah sesuai kenyataan yang kamu dapatkan? Mengapa? Jelaskan. Kemudian komponen keterampilan proses apa, sikap ilmiahnya apa, dan kegunaan mempelajari IPA dan objek IPA itu apa. Buat kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Baik, ini sumber referensinya, buku dan beberapa gambar yang Ibu ambil dari internet. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Jaga kebersihan, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.